Halo Bapak Ibu, sahabat-sahabat Mimbar Intelek, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya mau memberikan informasi terkait dengan apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah yang namanya ghostwriter ya. Jadi ini mungkin sebagian besar teman-teman dosen ada yang belum mengerti atau belum paham tentang ghostwriter, di mana ini merupakan bagian dari ya Bapak Ibu bisa memikirkan ya atau menjelaskan atau bahkan berasumsi sendiri apakah ini diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau kita berbicara tentang integritas akademik, itu salah satunya adalah kita berbicara terkait dengan etika publikasi yang banyak dialami oleh teman-teman dosen yang kemudian segala sesuatunya itu dihalalkan gitu ya. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam terkait ini, saya mau menginformasikan bahwa bagi teman-teman dosen yang kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional seperti Scopus ya, ataupun di jurnal nasional Sinta itu, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6, ataupun menulis buku dan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang lainnya, Bapak Ibu bisa mendownload ya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya. Nah, jadi kembali ke topik utama Bapak Ibu, yang namanya ghostwriter ya atau penulis hantu ini mungkin di beberapa kalangan dosen itu bisa dikatakan diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan integritas akademik ya, itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan, jadi dilarang gitu. Karena kalau integritas akademik itu kita berbicara terkait dengan etika penulisan, etika publikasi, di mana di dalamnya juga membahas terkait dengan ghost and give authorship ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa ini tidak diperbolehkan? Ya kembali lagi kepada Bapak Ibu memahami integritas akademiknya apa tidak. Nah, banyak dari sebagian dosen itu menganggap bahwa kita sebagai seorang dosen itu hanya ya melaksanakan kegiatan Tridharma, yaitu mengajar, kemudian melakukan penelitian, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat. Tetapi lupa bahwa ada salah satu komponen utama yang bisa sebenarnya menunjang karir kita sebagai seorang dosen ya. Dalam hal ini adalah kita harus menulis. Nah, di dalam benak saya sebenarnya tidak terlalu suka dengan mekanisme yang seringkali dipergunakan oleh teman-teman dosen yang dalam tanda kutip itu adalah mereka melakukan nebeng nama ya tanpa kontribusi sama sekali. Jadi tingkat transfer ilmunya atau knowledge-nya itu tidak ditemukan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya kepingin mengajak teman-teman dosen itu untuk aware, sadar bahwa kita sebagai seorang dosen itu adalah ya harus bisa menulis gitu. Ya menulis itu harus memang dibiasakan, dipaksakan untuk bisa kita menulis. Nah, sayangnya banyak oknum-oknum ya di kalangan akademik itu yang justru melahirkan bahwa karena dibudayakan sehingga terbiasa untuk apa-apa itu melakukan hal-hal yang bisa dikatakan curang gitu ya, entah itu melalui perjokian atau bahkan hanya untuk nebeng nama. Nah, itu yang banyak terjadi di kalangan akademik ya. Jadi kalau kita melihat, mengacu kepada apa yang kita lihat di lapangan ya, banyak kasus sebenarnya yang terjadi di Indonesia itu, di mana kasus-kasus terutama untuk yang ke guru besar ya. Kalau kita lihat ya di salah satu universitas negeri itu tahun lalu itu sudah sekitar 11 orang yang ketangkap, sekarang ketambahan lagi ya, itu sedang diperiksa ada 16, kemudian disinyalir juga ada sekitar 21 sampai 25 guru besar yang mungkin dalam tanda kutip itu dilalui dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, oleh karena itu baru untuk di universitas negeri. Kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir, itu bahkan di universitas swasta mungkin, ya itu juga pasti banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya kepingin ngajak ya sebenarnya ke teman-teman untuk bisa lebih sadar
bahwa ya kita harus belajar menulis gitu, apalagi dengan teknologi AI ya, itu jauh sebenarnya lebih dipermudah, lebih gampang. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membuat sebuah prompting ya, dan itu sudah terbukti baik itu di saya pribadi maupun di teman-teman yang lain. Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Silakan nanti Bapak Ibu download melalui link yang sudah nanti saya sediakan di deskripsi dari video saya. Nah, kebetulan saya juga sering aktif untuk mengisi webinar-webinar untuk penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional ya. Nanti kita akan ketemu pada bulan depan ya, di melalui webinar saya. Nah, tapi itu tadi Bapak Ibu harus memahami yang namanya ghostwriter itu. Bagi sebagian saya pribadi, saya tidak terlalu suka dengan hal tersebut. Jadi penulis siluman ya, jadi orang lain yang menuliskan tetapi di atas namakan oleh yang bersangkutan gitu. Nah, ini bisa disebut sebagai kejahatan akademik ya, karena saya seringkali dinasehati, diingatkan oleh profesor-profesor yang kuat dalam menulis ya. Mereka seringkali memberitahu saya bahwa ya kalau tidak siap menjadi dosen ya, hal yang paling terhormat itu adalah mengundurkan diri, gitu aja, mengundurkan diri kemudian berkarir bukan sebagai dosen. Kalau dosen itu tidak melakukan penelitian, tidak memiliki jurnal-jurnal ya, menulis ya, entah itu nasional ataupun internasional, bahkan tidak mungkin memilih atau bahkan tidak punya buku, ya itu status dosennya patut dipertanyakan. Itu jadi banyak kemudian teman-teman yang memanfaatkan celah ghostwriter ini untuk digunakan untuk sebagai salah satu pencari nafkah gitu ya. Sebenarnya kalau itu bagi mereka halal ya, it's okay ya, itu karena pandangan masing-masing orang berbeda. Nah, tetapi bagi sebagian besar yang paham tentang integritas akademik ya, tentu ini tidak diperbolehkan gitu. Jadi apakah nanti kedepannya akan lebih banyak yang kena kasus seperti profesor abal-abal? Ya tentu banyak, nanti akan banyak gitu, karena semua orang pasti akan buka mulut ya ketika misalnya dia sudah dalam keadaan tertekan, pressure, maka dia pasti akan buka mulut bahwa saya itu melakukan hal ini, ditulis oleh ini. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita itu berinvestasi pada suatu momen untuk mengikuti hal-hal yang berhubungan erat dengan dunia akademisi, terutama untuk ya menulis dan lain sebagainya gitu. Ya tidak ada salahnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di dunia akademisi ya. Kita mau menuntut apa ya, tidak ada yang gratis. Ya kalau Anda mau kepingin karirnya lebih maju, lebih melejit ya, salah satunya ya Anda harus menulis gitu, karena indikator Anda bisa menjadi seorang guru besar ya tidak hanya cuma monoton ketika lulus S3 kemudian sudah bisa menjadi profesor gitu ya, tetap harus Anda nulis gitu. Jadi ini penting ya, kita saling belajar, saling mengingatkan ya. Saya mohon dikoreksi juga kalau ada yang salah ya terkait dengan apa yang saya sampaikan ini, penyampaian ini, karena ini sebenarnya banyak kasus ya terkait di Indonesia itu di dunia akademisi ya. Bahkan saya sampai mendengar kalau untuk yang lolos lektor kepala tanpa embel-embel apa-apa itu ya harus bayarnya 80, kemudian yang ke guru besar bisa sampai 150. Nah, itu sangat sangat mengecewakan ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.